Swastiastu. Perkenalkan, saya Nigusti Madekerti, mahasiswa PPG Jabatan tahun 2022 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar untuk PPL saya dengan materi tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Selamat menyaksikan. Pada sana tangan dari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Agar dalam pembelajaran kita dilancarkan. Ayo kita berdoa. Siapa yang memimpin hari ini? Ya, Christine, silakan. Pada asana. Berdoa mulai. Om Awinam Astu Namastuya. Om Siddhasutat Astu Swaha. Ya, silakan duduk anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen dulu, mengecek kehadiran anak-anak. Tolong dengarkan. I gede Ari Candeka. Iya, Ded. Ani Wayang Ayunda Pratnya Dewi. Aden, Bu. Iya, Ded. Nilo Putu Darani Manohari. Aden, Bu Guru. Ni Putu Galuh Setia Putri. Aden, Bu Guru. Iya, Ded juga. Nilo Putu Sugi Oktaryani. Aden, Bu Guru. Iya, Ded. Ni Putu Kina Aprilia. Aden. Kenapa dia tadi? Ada upacara. Iya, ada upacara. Ni Kak Ika Yuda Adi Prananda. Aden. Oh, ada Aden juga. Kenapa dia Aden? Ada upacara. Oh iya, karena hari ini ada banyak upacara. Ya, baiklah anak-anak. Tadi anak-anak ke sekolah sudah sarapan apa belum? Sudah. Ya, sudah. Mestinya pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak sarapan dulu ya, biar bisa konsentrasi belajar. Nah, dengan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semestinya kita bersyukur. Kepada siapa kita bersyukur, anak-anak? Ida Sang Hyang Widi. Ya, kepada Sang Hyang Widi Wasa. Nah, dengan kehadiran kita di sini, kita dapat belajar bersama-sama. Nah, baiklah anak-anak. Biar semangat belajarnya, marilah kita tepuk semangat. Ya. Lagi sekali. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, Hebat. Ya. Anak-anak ibu ini semuanya hebat. Anak-anak sudah pada semangat belajar. Ibu harapkan anak-anak lebih giat belajar biar anak-anak sukses ke depannya menjadi anak yang baik, yang sukses. Oke? Oke. Ya. Nah, sekarang ibu akan tayangkan gambar. Tolong anak-anak lihat ke depan. Di sini ada gambar Sisila, Pandawa, dan Korawa. Nah, Sisila ini menceritakan secara singkat tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata. Tolong diperhatikan anak-anak. Nah, di sini ada keterangan. Nah, kalau warnanya merah
Sentanu dengan Dewi Gangga mempunyai anak siapa? Bisma. Bisma. Nah begitu juga. Apakah anak masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya. Kita ibu menjelaskan mengenai apa anak? Tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Ya, tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Lagi? Nilai-nilai kepemimpinan. Iya. Menjelaskan tentang nilai-nilai kepemimpinan. Nah, begitu pembelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membahas menceritakan secara singkat tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata. Itu ibu harap anak-anak mampu menjalankan ajaran agama dengan berdoa dengan baik. Itu salah ketik ya, berdoa. Nah, kedua, anak-anak dapat meneladani sifat tokoh Mahabharata yang berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Dan yang ketiga, anak-anak mampu mengurutkan tokoh-tokoh Panca Pandawa dengan tepat. Nah, yang terakhir, anak-anak mampu mengelompokkan tokoh baik dalam Mahabharata berdasarkan ketentuan Sisila, Pandawa, dan Kurawa bersama kelompok. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum ibu kasih tugas, sekarang ibu memberikan tata tertib anak-anak ya dalam pembelajaran ini. Coba anak-anak baca tata tertibnya. 1 yaitu Tidak ribut saat pembelajaran berlangsung. ya, anak-anak tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, Ketika kuis silakan angkat tangan terlebih dahulu jika ingin menjawab. ya nanti ibu kasih kuis anak-anak. Siapa yang tahu angkat tangannya dulu ya. Yang ketiga, Pada saat kelompok berbicara dengan sungguh-sungguh berdiskusi bersama-sama sekelompok. iya, pada saat bekerja kelompok, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berdiskusilah bersama teman-teman sekelompokmu. Nah, yang keempat, Saat dengan ibu kerjakan secara mandiri. nah nanti ibu kasih anak-anak lembar soal individu, kerjakanlah secara mandiri. Nah, sebelum ibu memberikan tugas, tolong baca dulu cerita tokoh utama Mahabharata. Ayo kita baca bersama anak-anak. Mahabharata secara garis besar mengisahkan kehidupan Sentanu, seorang raja yang perkasa, keturunan keluarga guru, dan bertakhta di kerajaan Bharata. Bersama permaisurinya Dewi Gangga, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama siapa? Bisma. Pada suatu hari Santanu jatuh cinta pada seorang anak raja nelayan bernama Setiawati. Nah, perkawinan Sentanu dan Setiawati melahirkan 2 putra masing-masing, Citra Gada dan Wicitra Wirya. Namun kedua putra ini meninggal dalam pertempuran tanpa meninggalkan keturunan. Karena takut punahnya keturunan raja, Setiawati memohon kepada Bisma agar menikah dengan 2 mantan menantunya yang ditinggal mati oleh Wicitra Wirya, masing-masing Ambika dan Ambalika. Namun permintaan ini ditolak oleh siapa? Oleh Bisma, karena dia mengingat apanya?
nanti menyimak video ini, Ibu akan memberikan kuis tentang bagian-bagian daripada Pandawa. Tolong disimak ya. Oke. Tolong disimak dengan baik. Nanti Ibu kasih kuis anak biar bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis dan meratapi nasib buahnya. Berarti diriku berkata, wahai suamiku, ada satu rahasia yang harus saat hamba usir mata, Rasulullah memberikan aku sebuah putra yang bisa memanggil dewa dan menganugerahi putra. Mendengar cerita itu, aku merasa mendapatkan manusia. Nah, ini Raja Pandu menyesalin diri kepada istrinya, yaitu dengan Dewi Kunti. Dia berdoa Dewi Kunti memanggil Dewa Yama. Nah, ia melahirkan anak yang pertama namanya Yudhistira. Nah, kedua dia juga berdoa anak kepada Dewa Bayu. Ya, dia melahirkan anak yang bernama Bima, anak yang sangat kuat anak. Nah, setelah itu dia juga masih tahu Dewi Madri agar dia juga mempunyai keturunan. Nah, dia disuruh berdoa anak-anak kepada Dewa Aswin, yaitu dia melahirkan anak kembar, yaitu namanya Nakula dan Sakadewa. Nah, kelima anaknya ini disebut siapa anak? Panca Pandawa. Nah, baiklah anak-anak, bagus anak-anak tepuk tangan. Ya, pintar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kuis anak-anak, siap-siap. Nah, siapa tahu angkat tangannya ya. Nah, ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak video tadi. Nah, sekarang Ibu bertanya, siapa saja bagian-bagian daripada Panca Pandawa? Siapa tahu? Ayo, angkat tangannya. Nah, ayo. Arjuna, Bima, Yudhistira, Nakula, dan Sahadewa. Iya, betul. Tepuk tangan anak-anak. Iya, pintar. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi. Nah, oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana urutan Panca Pandawa dari yang tertua sampai yang terkecil? Siapa bisa? Ayo angkat tangannya. Ayo. Ayo. Arjuna, Nakula, Sahadewa. Ulang. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa. Iya, betul anak-anak. Tepuk tangan.
Ibu? Simpulkan tokoh-tokoh Pancapandawa yaitu yang lebih tua yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu kasih tugas berkelompok. Tolong anak-anak bikin kelompok. Sekarang Ibu kasih tugas anak-anak, tolong bekerja berkelompok ya. Setiap kelompok ditugaskan untuk menyimak silsilah Pandawa dan Korawa. Kemudian bersama kelompok siswa mengelompokkan tokoh-tokoh baik dan dalam cerita Mahabharata tersebut. Tolong duduk yang baik anak-anak, duduk yang baik. Tepuk diam. Diam. Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Ya, sekarang anak-anak silakan kerjakan berkelompok. Nah, di sini ada suratnya. Setiap kelompok ditugaskan untuk menyimak silsilah Pandawa dan Korawa. Kemudian bersama kelompok siswa mengelompokkan tokoh-tokoh baik dalam cerita Mahabharata tersebut dengan cara melingkarinya. Di sini dilingkari tokoh-tokoh yang baik. Yang mana? Dan tulislah sifat karakternya yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tulis 5 tokoh yang baik beserta sifat karakternya yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Oke, kerjakan. Selamat mengerjakan. Ya, sudah anak-anak, sudah selesai. Kasih pendapat anak-anak. Sudah? Ya, ini kelompoknya 2 ya, sudah? Belum, ya silakan kerjakan. Ya, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Ya, baiklah kalau sudah. Siapa yang berani tampil mempresentasikan hasil kerjanya? Ayo. Ayo, kelompok 1 ke depan. Nah, mengurutkan tokoh-tokoh baik dalam cerita Mahabharata, yaitu ada Yudhistira. Bagaimana sifat dan karakternya? Baik, bertanggung jawab. Iya, baik dan bertanggung jawab. Yang kedua? Arjuna, menawan, berhati lemah lembut. Iya, berhati lemah lembut. Yang ketiga siapa? Bima, kuat, setia pada perkataan. Iya, Bima, yaitu kuat, setia pada perkataan. Tolong diperhatikan anak-anak temannya. Sedangkan aku
Iya, Bima ini adalah karakternya kuat dan setia. Nah, yang keempat anak-anak, ya Bisma. Bagaimana sifatnya Bisma? Ya, orangnya jujur, setia. Lagi? Kepada perkataannya anak-anak. Nah, yang terakhir siapa? Ya, Nakula. Gimana sifatnya? Iya, jujur, setia. Apa lagi? Taat. Ya, dapat menyimpan rahasia. Bagus anak-anak, tepuk tangan. Anak-anak ini sudah hebat, berani tampil. Ya, itu anak-anak sudah berani tampil, mempresentasikan hasil kerjanya. Yang lain nanti bergiliran ya, agar bisa tampil ke depan ya. Nah, oke. Nah, sekarang setelah anak-anak mempresentasikan, Ibu harap anak-anak paham, mengerti tentang tokoh-tokoh yang baik beserta karakter dan sifatnya ya. Ya anak-anak, sekarang kita rangkum pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari apa ya anak-anak? Menceritakan secara singkat tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata. Ya, kita sudah menceritakan secara singkat tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Nah, lagi yang lain mempelajari apa lagi satu? Mengenai apa? Mengenai tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh Pandawa dari tertua sampai termuda atau terkecil, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Ya, sudah pintar anak-anak. Tepuk tangan lagi sekali anak. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas lagi, yaitu tugas mandiri. Tolong kerjakan. Tolong anak-anak kembali kepada tempatnya. Nah, seperti semula tadi. Ya, jangan bermain ya. Ingat kata tertibnya. Sekarang Ibu bagikan ini tugas individu, kerjakan sendiri. Ya. Tidak boleh gimana? Ya, menyontek pada temannya ya. Kasih nama di atasnya. Ibu 2. Oh, 2 ya. Ini dicermati dulu soalnya. Di sana ada 5 soal ya. Tolong perhatikan, di sana ada gambar Sisila, Pandawa dan Korawa. Tolong perhatikan. Hati-hati bekerja ya. Dari Sisila di atas dapat kita analisis bahwa Drestaratha menikahi Gandhari dan memiliki 100 anak, yaitu di sebelahnya sudah tersedia jawaban. Anak-anak pilih salah satu jawaban yang tepat anak-anak ya.
sudah. Boleh anak-anak setor. Ayo silakan setor tugasnya. Hari ini pelajaran apa yang sangat menarik bagi anak-anak? Berdiskusi. Ya, berdiskusi lagi. Ya, dapat melihat cerita dari video lagi. Mengenal silsilah Pandawa dan Kurawa. Iya, mengenal silsilah Pandawa dan Kurawa yang lain. Iya, berkelompok. Anak-anak dapat belajar berkelompok. Ada yang lain? Ada? Oh iya, pintar anak-anak. Nah, lagi satu ibu bertanya. Untuk meningkatkan pembelajaran lebih baik, apa yang anak-anak lakukan? Belajar lebih giat. Ya, belajar lebih Giat. lebih banyak membaca buku. Nah, anak-anak, ibu sarankan anak-anak di rumah lebih banyak membaca buku, yaitu mengenai cerita Mahabharata, silsilah Pandawa dan Kurawa ya. Oke, anak-anak? Nah, karena waktunya sudah berakhir, ibu akan tutup dengan Paramesanti. Yuk, siapa yang menutup hari ini? Silakan.